Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya, wabarakatuh. saya masih di sekitaran Cianjur dan Sukabumi ya, masih berada di sekitaran daerah bergempa sampai semalam misalnya di Cugenang ya, ikut rapat koordinasi dan sebagainya juga. Pagi ini kejanjian ketemuan lagi dengan Pak Haji Ahmad Yani ya, Ketua Dewan Dakwah, Ketua PUI, Wakil Ketua MUI. Ya, Jabatan, jadi tadi ngobrol jabatannya ada 32. Iya gitu. 32 jabatan. enggak. Baik yang sifatnya sosial maupun yang komersil. Oke. Pak Haji Ahmad ini adalah tokoh Islam, tokoh ulama di Kabupaten Cianjur pastinya. Oke teman-teman, nanti akan kita gali soal itu. Tapi yang kita akan bahas hari ini adalah lagi-lagi soal bencana di Kabupaten Cianjur ya. Ini ada berita bagus, misalnya BNPB mengatakan dari CNN Indonesia ya, korban meninggal gempa Cianjur bertambah jadi 268 orang. Nah, ini kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Pak Ustadz ya, Pak Haji ya, dan kita berharap, kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan yang keluarga yang ditinggalkan dikuatkan ya. Selanjutnya kita akan, kalau kemarin Pak Haji ini ada bikin konten sama saya tentang posko relawan yang di sana, sebentar ya. Ini judulnya di YouTube, nah teman-teman bisa lihat di list video channel ini. Judulnya gini, catat ini nomor posko gabungan relawan Anies dan ormas-ormas di Cianjur. Pray for Cianjur Kiai Haji Ahmad Yani. Nah itu banyak yang komen teman-teman, terutama intinya banyak yang komen yang menyemangati dan mendukung, tapi ada juga yang mengkritik, katanya kok kampanye di daerah bencana kok kampanye di atas penderitaan orang lain loh, ini apakah ini kampanye? Nah kita akan bahas soal etis itu bersama Pak Haji Ahmad Yani gitu. Pak Haji, Baik. Pak Haji kan ya kemarin udah jelas Pak Haji memang salah satu relawan dari Pak Anies gitu ya, tapi apakah ini sebenarnya ini kampanye nggak? Kan ya emang sih ada foto Pak Anies di spanduk yang di bawah itu, di backdrop, tapi kan itu hanya di posko gitu kan sebenarnya ya. Gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang kampanye nggak sih? Saya kira gini, dari awal kita udah sampaikan dan memang ini kita bikin pos bersama, hanya memang yang paling awal meminta itu dari DVV itu kawan saya Pak Laude untuk bikin posko di Cianjur. Saya bilang kita mau bikin posko bersama saja, gitu. Kalau memang mau ya silakan, begitu. Nah kemudian akhirnya berkembang, ya rekan-rekan ormas-ormas yang penting ya saya merespon siapapun yang datang. Ada yang datang dari partai politik, ada dari mana. Saya tidak melihat apakah latar belakangnya apa, dari partai mana. Kalau hari ini misalnya mau dari relawan para kandidat yang lain, capres yang lain nggak ada masalah, atau partai nggak masalah. Nggak ada masalah, silahkan saja. Nah, hanya mungkin ya ada siapa yang lebih dulu jemput bola, ya itu aja yang mungkin yang hari ini, sampai hari ini saya buka ruang itu. Jadi siapapun nanti, misalkan saya kan udah sebutkan, misalnya mau dari PDIP, mau dari Golkar, mau dari PKS, mau dari PAN, V3, Nasdem, kemudian Demokrat, ya itu yang penting bagi saya, siapapun yang mau berkontribusi di sini saya berikan ruang. Ruangan ini banyak, ruangan ini alhamdulillah ada beberapa kamar. Silakan di sini juga sekarang buktinya ini udah ada Gema PS di sini, ada Dewan Dakwah, ada PUI, ada SA Foundation, ada Lajnas. Di sini kita gabung, silakan. Ini ada 3 lantai ya, bisa dimanfaatkan. Kalau kurang memang nyebrang ke tempat kita, yaitu ada sekolahan di situ. Saya udah minta izin gitu kepada paman saya, itu juga bisa digunakan, udah disiapkan. Setidaknya kita di sini berbicara tentang kepentingan kemanusiaan, tidak ada cerita bahwa ini adalah kampanye. Tidak ada. Tapi lebih pada mengkampanyekan bagaimana saudara-saudara kita ini saat ini perlu ditolong gitu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan kan kita melihat ini Gema PS afiliasinya kemana saya nggak tahu, ya kan? Yang lain juga afiliasinya kemana saya juga nggak tahu, gitu kan? Saya nggak mau tahu itu, biarin aja, mengalir aja semuanya. Dan saya tegaskan bahwa
siapapun yang mau masuk di sini, saya welcome. Karena berbicaranya di sini berbicara kemanusiaan, bukan lagi berbicara sara, bicara masalah politik, enggak sama sekali. Saya ini milik semua, ya. Dan apalagi kita ini juga berbicara milik semua, MUI, ya. Apabila berbicara tentang MUI, apalagi MUI kan milik semua, ya. Dewan dakwah, kemudian Dewan Masjid, ini milik semua. Jadi siapapun is okay, ya, gak ada masalah bagi saya, gitu. Monggo, jangan kemudian ada ya merasa tidak diajak, karena saya tidak juga saya mengajak. Nah, cuma ada orang telepon koordinasi, saya tolong difasilitasi untuk buka posko. Oke, kita coba berikan ruang-ruang itu. Jadi siapapun yang mau jemput bola, ya katakanlah bahkan melempar bola kepada saya tangkap bolanya itu. Ya, siap, Pak Haji. Jadi ya sudahlah, saya tegaskan lagi, saya ini milik umat, ya, siap, dalam hal Haji. ini. Siap, Haji, jadi ada saya memang aktif di beberapa banyak organisasi, bukan jabatan lah itu, karena saya lebih banyak ingin menjalin silaturahim aja. Oh, silaturahim. Iya. Saya dari mulai komunitas, mohon maaf dalam tanda petik, anak-anak yang berandalan, tapi kemudian ulama-ulama para santri yang soleh-soleha, itu saya ada di sana. Saya tidak membuat sekat dengan siapapun. Karena saya butuh berteman, butuh bersahabat. Karena mereka mungkin pada diri mereka ada ilmu yang lebih yang saya harus gurui. Bukan bergurui, tapi saya harus berguru kepada mereka. Betul. Karena mereka semua punya kelebihan dan kekurangan. Kita lebih pada menerapkan ini sebagai sahabat saja. Saya dengan yang tua tentu harus saya berguru. Kemudian kalau kepada anak kecil mungkin saya juga harus memberikan ilmu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari anak-anak kecil juga banyak ilmu yang harus saya gali dari mereka juga. Nah itu bagi saya tetap komitmen bahwa saya di sini adalah milik umat dan silahkan bergabung di sini bersama-sama kita untuk untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Jadi jangan sampai ada yang cemburu lah itu. Nah, itu. Jadi silahkan semua boleh. Dan itu buktikan apakah saya welcome nggak kepada mereka. Saya pasti welcome, saya jamin. Saya welcome pada mereka dan saya kasih fasilitasi ini. Yaitu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Iya, hari ini saya lihat ada Gema PS dan yang lain-lain ya, dan Pak Haji kasih ruangan tuh di sebelah kasih ruangan. Ini yang rapat ini di ruangan ini beda-beda ini. Nah, saya tadi lihat emang ruangannya banyak banget ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya terbuka for everyone. Jadi kalau soal ada gambar Pak Anies ya karena Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu yang dipimpin oleh ketuanya Pak Laude yang merupakan temannya Pak Haji, itu yang duluan berinisiatif. Iya, itu yang duluan. Kalau yang besok paling duluan menghubungi saya beliau. Iya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Duluan aja. Silakan sekarang kalau misalkan relawannya Pak Ganjar, relawannya Pak Anies, relawannya Prabowo, terus dulu juga saya tim suksesnya Pak Prabowo, gitu kan? Iya, begitu aja nggak apa-apa lah gitu. Iya, karena memang kebetulan saya ada ikut ya mendengar rapat koordinasi Pak Gubernur, dan dari relawan itu memang terungkap kebutuhannya masih banyak sekali Pak Haji, terutama makanan, obat-obatan dan kasur lipat ya, karena selimut juga malam saya juga masih terus berkeliling ke pelosok-pelosok. Saya khawatir ada yang tidak tersentuh gitu. Saya bahkan karena anak-anak sudah lelah, saya malam jalan sendiri saya. Waduh. Tengah malam tuh saya jalan sendiri malam ke pelosok-pelosok karena memang ada yang masih belum mendapatkan itu, belum tersentuh. Iya, karena semalam itu di rapat juga Pak Gubernur mendapatkan data masih banyak yang belum tersentuh. Jadi hitung-hitungan yang diberikan ke Pak Gubernur bisa jadi salah Pak Haji. Bukan salah, masih kurang. Karena masih belum banyak, sampai hari ini masih banyak yang belum tersentuh gitu. Jadi sebenarnya dibutuhkan ya bantuan dari teman-teman semua, apapun ormasnya, apapun afiliasi politiknya, apapun capresnya, siapapun capresnya atau siapapun, pokoknya bebas apapun agamanya, bisa koordinasi karena di Cianjur ini, di Kabupaten Cianjur udah ada tempatnya yang siap mengkoordinasikan semua itu. Selain tentunya pemerintah ya, dan kepolisian juga saya lihat mereka mengkoordinasikan. Tapi makin banyak yang berkoordinasi, saya pikir akan makin baik ya Pak Haji ya. Betul. Dan Pak Haji menyiapkan tempat ini dan ada sekolah di depan sebenarnya. Oke, dahsyat sekali teman-teman. Jadi ini bahkan ada ada ruko yang ruko lain yang saya siapkan juga itu. Kalau yang satu lagi yang ini maaf ya, relawan Anies itu yang di sana itu dipakainya siapa? Pak Tohpati. Kemarin dia itu lagi cari keliling-keliling
cari sewaan tempat. Mau apa? Saya bilang, mau buka posko, pakai gedung saya bilang itu. Silakan, di situ ada 3 lantai, bisa dipakai beberapa posko. Yang depan Tauco itu. Iya, ke atas sedikit ya. Nah, itu bisa dipakai. Silakan aja. Itu ada beberapa, masih banyak ruangannya itu. Ada 10 apa 12 ruangan itu, bisa dipakai lah. Oh, artinya Bapak itu yang menghubungi Pak Haji gitu ya? Iya. Bukan saya yang mencari-cari. Enggak lah. Dan kebetulan Pak siapa Mereka datang, Pak, ya kebetulan Pak Topati, kebetulan relawannya yang datang itu Pak Agus itu di mimbar. Saya katanya mimbar. Saya pembina di mimbar itu dimasukkan begitu. Mimbar itu relawan Anies ya, salah satu relawan. Bukan. Mimbar ini ya ormas juga. Ormas keagamaan ya. Nah itu pagi-pagi dia datang. Pak Kiai, saya lagi nyari-nyari tempat ini, pas ketemu Bapak di sini. Pas kebetulan saya bilang, saya nggak nanya siapa, buat apa, buat bikin posko relawan, pakai gedung saya gitu. Ya pas ternyata saya dipertemukan dengan Pak Topati. Ya silakan aja. Ngapain mau bayar? Nggak usah bayar. Saya juga butuh pahala kok, saya bilang gitu. Ya, silakan Anda masukkan aja, pakai aja. Nggak ada cerita apa ada komitmen apa dan sebagainya. Nggak ada sama sekali lah saya. Kita hanya berbicara tentang kemanusiaan. Kalau kita bagaimana sahabat Ansor dengan dengan muhajirin saja bisa berlaku seperti itu, ya kita contoh aja Rasulullah. Saya tidak melihat lagi siapa dia, partainya apa, gitu, ormasnya apa. Enggak, kita sama-sama di sini. Ayo kita bahu membahu saja, kita selesaikan persoalan yang sedang kita hadapi ini. Kayak semalam misalnya ada teman-teman saya dari relawan bergerak for Anies ya, emang mereka relawan Anies itu datang ke lokasi dan memberikan bantuan. Ya bantuannya dikasih begitu aja dengan kardus-kardusnya. Jadi kalau ada komentar di video yang sebelumnya itu bahwa nanti goodie bag-nya ada gambar Pak Anies lagi. Enggak lah, kita nggak pakai goodie bag. Teman-teman saya itu dari relawan bergerak ya kardus-kardusnya aja, Indomie ya Indomie gitu kan. Dan Aqua ya Aqua kardus-kardusnya. Dan ketemu dengan Pak Gubernur dan secara simbolis bahkan Pak Gubernur senang gitu. Pas ditanya dari mana ini? Dari relawan Anies, bergerak for Anies. Bagus salam ya ke Pak Anies, malah digituin sama Pak Gubernur. Jadi artinya kalau untuk kemanusiaan saya pikir semua bisa turun. Ya, apapun ininya kita coba pendam dulu perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau hari ini Pak Jokowi mau kirim ke relawan ke sini, terus mau kirim sembako apa saja, saya siapkan juga gudangnya. Itu aja. Juragan gudang ya. Enggak lah, cuma pinjam aja punya. Saya kan juga saya punya teman banyak di mana ada, jadi bisa kita pinjam semuanya. Oke teman-teman, jadi gitu klarifikasinya, tapi kita akan lanjut ke topik berikutnya, tapi nanti ya kita akan putuskan dulu yang konten ini, semoga bermanfaat lagi-lagi. Jadi itu semua penjelasan mudah-mudahan jelas ya, klarifikasi ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.